المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبه الدارين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم khuluqani dua akhlak yuhibbu mencintai huma kepada keduanya, kepada khuluqani. Siapa yang mencintai Allahu Allah wa khuluqani, dan dua akhlak yabghadu benci huma kepada khuluqani, kepada kedua akhlak itu. Siapa? Allahu Allah. Jadi Rasul menyampaikan ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah, dan juga ada akhlak yang paling dibenci oleh Allah. Apa kedua akhlak itu? Yang pertama, fa'amma alladzani, famaka amma adapun alladzani, kedua akhlak yang dicintai oleh Allah, akhlak yang dicintai oleh Allah, alladzani yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Allah fassakho, yang pertama as-sakho. Sakho itu sifat dermawan. Apa sakhonya? Dermawan. Walaupun dia bukan orang alim, bukan cendekiawan, bukan seorang pengajar, tapi kalau dia punya sifat dermawan, cintai oleh Allah, daripada orang yang alim tapi pelit, orang ahli ibadah tapi pelit. Seharusnya tidak ada. Kalau alim harus dermawan karena tahu dengan ilmunya bahwa as-sakhi, orang yang dermawan, qaribun minallah, qaribun minan nas, wa qaribun minal jan. Sebaliknya al-bakhil, adapun yang orang yang pelit, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nas. Seharusnya dengan ilmunya dia dermawan. Baik. Was-saja'atu, dan berani. Ternyata berani untuk apa? Untuk kebaikan. Berani untuk mengambil kebijakan. Selama itu adalah baik, dia nggak pernah takut, nggak pernah gentar. Karena ada, begitu mau bangun malam, kamar mandi, dia takut ada kuah-kuah. Ini penakut namanya. Ya Allah, sampai di kamar mandi saja minta antar temannya. Saking penakutnya, sudah rumah tangga pun minta antar sama istrinya. Dik, antar dong, katanya. Ya Allah, ya Rabbana, laki-laki kok penakut begitu. Ternyata asyaja'ah, berani dalam kebaikan, itu sifat akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi apa? Abdurrahman, yang dicintai Allah, akhlak pertama apa tadi? Dermawan. Dermawan itu apa? Abdurrahman. Dermawan itu apa? Apa tetangganya Pak Budi, Pak Budiman? Salah. Dermawan itu apa? Berbagi apa? Berbagi cinta atau berbagi kasih? Suka menolong, membantu tanpa pamrih kepada siapapun. Pamrihnya hanya kepada Allah Subhanahu. Nggak bisa melihat orang lapar, nggak bisa melihat orang yang susah, dia bantu dengan segenap
ilmunya, tenaganya, hartanya. Tujuannya mengharap ridho Allah, bukan ingin mendapatkan sanjungan, pujian dari manusia. Jadi dermawan ada dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan hartanya, berbagi apa yang menjadi milik Allah, yang Allah titipkan kepadanya. Dia enggak pernah perhitungan, tidak mengharap balasan. Itu novel kemana? Nggak kelihatan lagi. Novel. Paham? Ya, dermawan paham? Nabi ingin kalian semuanya menjadi orang-orang yang dermawan nantinya setelah berkiprah bermasyarakat, karena itu menjadi suksesnya, menjadi berkahnya hidup kita. Akan dicintai tetangga kita, disukai teman kita. Tapi kalau bakhil, pelit, ya Allah, bahkan teman kita yang pelit juga nggak suka dengan kita yang pelit. Yang pelit itu nggak suka dengan orang yang pelit. Kalau dermawan, siapapun akan suka, akan cinta, walaupun kita nggak menjadi seorang yang populer, terkenal. Tapi kalau dermawan, akan mengundang cinta Allah, cinta Rasulullah SAW, bahkan semua manusia akan mencintainya karena kedermawannya. Selalu berbagi, selalu membantu, selalu menolong, nggak pernah perhitungan apakah saudara kita atau tidak, sahabat kita atau tidak. Ya, sekalipun dengan binatang pun, dia punya makanan, ada binatang lewat, dia berbagi. Kan apa? Sudah tertanam tumbuh sifat dermawan itu. Sampai seperti itu orang dermawan. Nggak bisa ketika saat dia makan, yang lain harus menikmati, tidak dimakan sendiri, tidak dinikmati sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladani yubhiduhumullah, wa dan amma adapun alladani kedua akhlak, yubhidu yang dibenci, huma kepada keduanya, Allah. Fasu'ul khuluqi, famaka su'ul khuluqi, su itu buruk, al khuluqi perengainya atau budi pekertinya. Yang pertama, buruk akhlaknya. Apa buruk akhlaknya itu? Ucapannya menjadi ucapan yang menyakitkan. Ucapannya ucapan hinaan, cacian, makian. Begitu mengucap, orang akan tersakiti. Tidak hanya itu saja, sering menggosok, ngambil yang bukan miliknya. Ucapannya iya, pandangannya pun pandangan kotor, tangannya pun sama, karena akhlaknya buruk. Apapun diambil, walaupun itu bukan miliknya. Apalagi tidak hanya ucapannya, pandangannya, pendengarannya, tapi orang yang buruk akhlaknya akan susah untuk menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Banyak orang yang disakiti, banyak orang yang dizalimi, sehingga tidak bisa dia merasakan halawatul iman atau halawatul ibadah. Dia menyakiti temannya. Contoh misalnya ngambil sendal, jangan harap nanti malam dia bisa bangun malam. Kenapa? Dosa itu akan membuat noktah dalam hatinya,
Sehingga kebaikan yang harusnya bisa dilakukan, itu orang yang melakukan dosa itu akan terhalang untuk melakukan kebaikan itu. Karena nggak ada sinyal. Karena tertutup dengan apa tadi? Dosa. Paham? Sekecil apapun dosa, tinggalkan. Karena itu bagian daripada akhlak yang tercela. Silakan buktikan. Ketika hari-hari kita nggak melakukan keburukan atau dosa kemaksiatan, kita akan menikmati suasana bangun malam. Tapi begitu kita melakukan dosa, amat susah kita bangun malamnya, menghafalnya, dan ibadah yang lainnya. Itu akan ke sana. Wal bukhlu yang kedua, yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Akhlak kedua, wal bukhlu. Apa bukhlu? Pelit. Apa lagi? Medit. Pelit itu apa, Noval? Pelit itu gimana? Iya. Dia punya apa-apa nggak mau berbagi dengan yang lain. Dapat kiriman dari orang tuanya, dimakan di kamar, takut ada yang tahu. Akhirnya makan di kamar mandi. Ya Allah ya Rabbana. Atau lari sana ke empang. Berapapun yang kita punya, apalagi saat makan, dapat kiriman dari orang tua, walaupun satu atau dua, usahakan untuk berbagi. Itu cara melatih kedermawanan itu. Ya, kalau di pesantren aja sudah mulai pelit, bakhil, khawatir nanti kalau sudah berumah tangga, keluarga akan menjelma menjadi lebih bakhil lagi. Perhitungan selalu. Padahal hadis Rasulullah menyampaikan mana koso malun bisodakotin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Rasulullah menyampaikan, tidaklah suatu harta yang kita bagikan, yang kita sedekahkan, yang kita dermakan, nggak berkurang, nggak akan berkurang. Bal yazdad, sampai Rasulullah mengulangi 3 kali, tetapi akan bertambah, 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 dan berkah. Ya, mulai dari kapan? Mulai saat ini kita belajar begini. Walaupun cuma satu abi, walaupun punya satu, bagi dengan temannya. Tapi temannya juga jangan punya sifat tomak. Sifat tomak juga sifat tidak baik. Tomak itu apa? Tomak itu apa? Nggak pernah memberi tapi inginnya diberi. Paham? Temennya misalnya lagi kiriman di kamar Abu Bakar, kamar Umar, semua masuk ke kamar Abu Bakar, ngintip dengan harapan lewat jendela, lewat pintu, bolak-balik dengan harapan mudah-mudahan dibagi dalam hatinya begitu. Nggak berani minta, tapi dalam hatinya ada keinginan untuk dikasih. Namanya tomak, nggak boleh juga. Paham? Pelit yang nggak memberi juga jelek, yang mengharap diberi juga jelek. Makanya hadis Rasulullah, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Ditulis kalau belum hafal. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya yadul ulya yang di atas itu apa? Yang memberi. As-sufla yang di bawah suka meminta, tomak, mengharap pemberian orang lain, nggak boleh. Itu sifat su'ul khulqi juga, su'ul khuluq, buruk akhlaknya juga. Nabi ulang, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Itu kita bisa mengamalkan satu hadis saja, udah berkah hidup kita. Ya. Itu berkaitan dengan kualitas ibadah kalian, kualitas hafalan kalian.
Kenapa kok dia bisa ujian setiap bulan? Aku yakin pasti akhlaknya mulia dia. Kenapa dia mampu dan bisa untuk menjaga hafalannya? Coba diteliti. Apa amalannya? Ternyata apa? Akhlaknya baik dia. Akhlaknya mulia dia. Ya Abdurrahman contoh ini selalu tepat waktu ujian-ujian. Ternyata akhlaknya baik. Dan orang tuanya soleh. Itu akan menjadi power tersendiri. Anaknya akhlaknya baik, orang tuanya soleh. Maka ini akan menghantarkan si anak untuk meraih prestasi. Cita-cita mulianya akan segera terwujud. Ya. Karena apa, sekali lagi, cahaya atau ilmu itu nggak diberikan oleh Allah lil asi, kepada orang yang selalu maksiat, baik hatinya apalagi fisiknya. Kalau hati sudah maksiat, maka badannya pun ikut maksiat, hatinya kotor, maka semuanya akan jadi kotor. Ucapannya, tangannya, pandangannya, kakinya pun ikut ngambil juga sendal. Bukan tahu dia dalam pikirannya bahwa sendal itu bukan miliknya, tapi karena kotornya hatinya, buruknya akhlaknya, pakai saja. Padahal itu amat sangat menyakiti, dan itu cukup sudah untuk menutup kemudahan dalam menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman anak-anakku, nggak ada gosok lagi, nggak ada yang kehilangan sendal lagi. Kalau kita bisa dan mampu untuk mengamalkan, insya Allah. Baik. Wa idza aradallahu, dan idza apabila arada menghendaki. Arada menghendaki atau menginginkan. Arada menghendaki atau menginginkan. Arada menghendaki atau menginginkan. Arada menghendaki atau menginginkan. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Bi abdin, bi dengan abdin seorang hamba. Bi dengan abdin seorang hamba. Khairan kebaikan. Khairan kebaikan. Khairan kebaikan. Ista'malahu, ista'mala, maka dia akan menjadikan. Amil, amil itu apa? Pelaku. Ista'malahu, maka dia siapa ini? Allah. Ista'mala, maka dia Allah akan menjadikan amil, seorang yang melakukan, mengerjakan. Fi qodoi, fi pada, qodoi, dalam memenuhi hawaiji kebutuhan, hawaiji keperluan atau kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan jangan disebut ya di daerah Malaysia. Butuh itu nggak boleh. Butuh itu kata-kata yang nggak pantas diucapkan. Keperluan, ya. Apa hawaiji? Keperluan. An-nasi manusia. An-nasi manusia. Rawi meriwayatkan hadis Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar bin Al-As. Jadi paham jo hadis ini? Ada berapa akhlak yang disukai Allah? Apa? Pertama akhlaknya tadi dermawan, dan yang kedua akhlak yang dibenci oleh Allah, buruk akhlaknya dan pelit. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah jadikan apa hamba itu?
orang yang dermawan, suka berbagi, suka memberi. Atau yang kedua, dalam hadis yang lain, ketika Allah, idza aradallahu khairan, ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk menjadi hamba yang baik dipilih oleh Allah, apa? Yufaqihu fiddin. Maka hamba itu akan diberikan kesenangan untuk belajar, diberikan pemahaman dalam agama. Itu salah satunya. Mudah-mudahan ini ada dalam diri kita semuanya. Karena Allah yang menggerakkan hati kita untuk belajar. Allah yang memilih kita untuk menghafal Al-Quran. Allah yang menghendaki kita meninggalkan kampung halaman. Untuk apa? Yufaqihu fit, agar kita paham dengan agama Allah, syariat Allah, tuntunan Allah, dan amaliah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah anakku, mudah-mudahan setiap hadis yang kita kaji, kita pelajari, kita mampu dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada satupun di antara kita pelit, bakhil, apalagi buruk akhlaknya. Yang ada adalah mulia akhlaknya dan dermawan pribadinya. Insya Allah akan senang, bahagia, sukses dunia akhirat dengan kedua sifat itu. Hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.